Audio novel Pagoda Emas Pancer 195. Sastra beladiri dan fiksi ilmiah. Cerita berlanjut. Apa yang bisa saya peroleh dengan bekerja sama dengan Anda? Di luar gunung, Xiao Nunu memulai dialog dengan Su Jianlu dari klan impian melalui badan rohnya yang tak kenal takut. Tetapi melihat ketertarikan Xiao Nunu, Su Jianlu menunjukkan senyuman dan berkata, "Apakah kamu tidak akan mengundang kami untuk duduk? Kita sudah sampai pada titik ini, kita harus bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Kamu tidak bisa masuk." Xiao Nunu berkata terus terang. Jawaban pihak lain di luar dugaan Su Jianlu, dan dia hanya bisa menghela nafas. "Oh, sepertinya Tuan Muda Xiao masih mengkhawatirkanku. Bagaimanapun, itu semua karena aku tidak cukup menawan untuk menarik perhatian Tuan Muda Xiao." Melihat aroma teh di teh rusa, Xiao Nunu merasa sedikit lucu. Dia menjawab dengan tenang, "Saya bukan pemilik Gunung Yinian tanpa izin pemiliknya." Oke, Su Jianlu segera berhenti mengkhawatirkan masalah ini. Dia segera berkata, "Lalu apa yang Tuan Xiao inginkan?" Xiao Nunu berkata tanpa berpikir, "Setidaknya 3 pil kuno penyeberangan abadi, setidaknya 3. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yansu, yang berada di belakang rusa, mengutuk lagi, "Xiao, kamu benar-benar berani untuk berbicara. Apakah kamu memperlakukan pil keabadian kuno sebagai jelly bean?" Dari klan mimpi juga menggelengkan kepala dan mensibir. Seperti yang diharapkan, dia tidak mengerti apapun. "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Su Jianlu ingin bekerja sama dengan orang seperti itu." Su Jianlu tidak marah sama sekali. Dia berkata, "Jika Anda berhasil membantu kami mendapatkan bahan obat untuk menyempurnakan pil kuno Xiandu, kali ini, saya akan memberi Anda resep untuk menyempurnakan pil ini." Xiao Nunu marah, terkejut, dan Fang. Dia berkata, "Pil keabadian kuno sebenarnya lebih berharga daripada resepnya." Meskipun Xiao Nunu tidak tahu cara membuat pil, dia masih tahu akal sehat. Secara umum, nilai ramuan jauh lebih berharga daripada ramuan, karena selama Anda mendapatkan ramuan, Anda dapat membuat ramuan tanpa batas. Apalagi resep ramuan setingkat ramuan kuno Xiandu, harus menjadi rahasia yang tidak diwariskan. Su Jianlu menjelaskan, karena terlalu sulit untuk memurnikan ramuan abadi kuno, bahkan jika kita mengumpulkan bahan-bahannya, ada tingkat kegagalan yang sangat besar. Oleh karena itu, saya lebih suka memberi Anda resep ramuan itu daripada habiskan waktu untuk. Ini sedikit terkejut. Terlihat bahwa memang bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan pil abadi kuno. Ada 2 alkemis di timnya, 1 jenius dari Istana Bintang Tai, dan yang lainnya adalah Jiang Jinyu. Saya tidak tahu apakah mereka dapat menyempurnakan ramuan abadi kuno melalui resep ramuan dengan kemampuan mereka. Menurutku kamu tidak perlu memikirkannya. Su Jianlu melanjutkan, "Bagi kamu yang baru saja memasuki jalan abadi, ini jelas merupakan kesempatan bagus." Xiao Nunu memikirkannya selama beberapa detik, lalu berkata, "Bayar dulu, setor." Hah? Su Jianlu tertegun. "Setoran?" Xiao Nunu menjawab, "Ya, biarkan aku melihat ketulusanmu dulu. Kalau begitu aku akan memberimu 10.000 batu abadi dulu." "Tidak." Xiao Nunu menolak tanpa berpikir panjang. Ada ratusan ribu batu abadi di Gunung Yinian, jadi jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Su Jianlu bertanya lagi, "Kalau begitu aku akan memberimu 2 jimat guntur Xuanxia." "Tidak, benda ini bahkan tidak bisa membunuh Kumo, jadi tidak ada gunanya." "Lalu apakah kamu menginginkanku?" "Ya, tidak." Su Jianlu memutar matanya. "Kamu bisa melakukannya sendiri." Xiao Nunu berkata, "Kekuatan seperti apa yang paling dimiliki klan impianmu?" "Ya, aku, klan Meng, adalah keturunan klan abadi. Aku dilahirkan dengan bagian dari garis keturunan abadi. Kemampuan khususku adalah teknik penyegelan dan teknik luar angkasa." Teknik, hati Xiao Nunu menjadi cerah, dan dia segera berkata, "Tidak berlebihan jika memberiku metode luar angkasa, kan?" Begitu dia mengatakan ini, Yansu tidak bisa menahan diri. "Oke," dia mengomel, "Hah, kamu tidak tahu ketinggian dunia, tapi kamu masih ingin mengintip metode luar angkasa klan impianku. Kamu benar-benar cuek dan cuek." Setelah mengatakan itu, Yansu memandang Su Jianlu. "Kakak senior Su, bagaimana orang seperti itu bisa bekerja sama dengan kita, klan impian? Ayo pergi." Tapi Su Jianlu mengabaikan Yansu dan mengeluarkan sebuah gulungan.
Meskipun, sangkar luar angkasa, ini adalah metode luar angkasa yang relatif dasar, ini jelas merupakan harta karun yang relatif langka. Saya yakin ini dapat mewakili ketulusan saya. Segera, Su Jianlu mengangkat tangannya dan menjentikkan gulungan di tangannya badan roh yang tak kenal takut di depan. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, badan roh yang tak kenal takut itu segera membuka tangan besarnya dan meraih gulungan itu. Yan Su dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Tanpa diduga, Su Jianlu benar-benar memberikan hukum ruang kepada Xiao Nunu. Pihak lain hanyalah badan spiritual yang mengalahkan Kumo. Apakah Anda pantas memberikan begitu banyak perhatian padanya? 3 hari kemudian, Su Jianlu mengabaikan pandangan ragu semua orang di belakangnya dan berkata kepada Xiao Nunu, "Aku akan menunggumu di Istana Impian 300 mil Tenggara." Dia juga tidak langsung menyetujui pihak lain. Su Jianlu segera berkata kepada orang-orang dari klan Dream di belakangnya, "Ayo pergi." Beberapa orang dari klan Dream sangat bingung dengan perilaku Su Jianlu. "Kakak senior Su, apakah kamu benar-benar ingin menemukan orang seperti ini untuk diajak bekerja sama? Aku benar-benar tidak mengerti. Kami klan impian memiliki begitu banyak orang yang kuat, mengapa kami harus meminta bantuan orang luar? Su, jika kakak senior Siming tahu tentang masalah ini, dia pasti tidak akan setuju." Su Jianlu tidak peduli dengan bujukan dari semua orang di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab dengan tenang, "Aku akan memberitahumu di mana Siming berada, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi, aku sudah mengambil keputusan. Tidak perlu sebutkan masalah ini lagi." Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jianlu, semua orang harus menyerah. Satu pemikiran di dalam gunung. Di dalam gua, roh yang tak kenal takut kembali ke bentuk normalnya dan kembali ke Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Yan Ying, Yu Yuanhui, Jiang Jinyu dan lainnya bergegas. Ekspresi semua orang tegang, dan semua orang memegang senjata di tangan mereka, jelas siap berperang. "Bagaimana? Berapa banyak orang di sini?" Guan Rengui bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak gugup. "Dia sudah pergi, semuanya baik-baik saja sekarang. Saya sangat ketakutan. Saya pikir ada banyak orang yang datang," kata Jiang Jinyu sambil menepuk hatinya. "Oh, mereka sangat kuat. Mereka dapat menemukannya, meskipun mereka bersembunyi di sini. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi." Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya telah menemukan tempat yang bagus, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Setelah tinggal beberapa hari, dia ditemukan. "Untuk apa mereka di sini?" Yan Ying bertanya. Xiao Nunu tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu niat Su Jianlu untuk datang kepadanya. Setelah mendengarkan, semua orang tercengang. "Gunung Yunzu, tempat apa ini?" Dan Xiao Lu terus berkata, "Jangan pergi, Gunung Yunzu sangat berbahaya." Semua orang memandang Xiao Lu dan Xiao Lan. "Apakah kamu tahu tempat itu?" Yan Ying bertanya. "Aku mendengar kakek mengatakannya sebelumnya," Xiao Lu menjawab, "tempat itu sangat berbahaya." Yan Ying memandang Xiao Nunu dengan sedikit cemas. Namun saat ini, Yu Yuanhui berkata, "Tetapi jika kita benar-benar bisa mendapatkan bahan pemurnian dan resep pil kuno Xiandu, maka ada baiknya mengambil risiko." Semua orang melihat ke arah Yu Yuanhui lagi. Xiao Nunu juga menunjukkan rasa penasaran. "Apakah kamu tahu ramuan abadi kuno?" "Yah, aku tahu. Ramuan macam apa ini?" "Raja ramuan tingkat kaisar, yang paling kuat dari semua. Ramuan, dapat digunakan tanpa apapun adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa Kaisar Ming abadi manapun akan bertarung sampai mati demi pil abadi kuno." Semua orang tampak terkejut. "Apakah ini berlebihan?" Yin Fengqi bertanya dengan bingung. Yu Yuanhui mengangguk sebagai penegasan. Keingintahuan Xiao Nunu semakin meningkat. Apa yang dikatakan Yu Yuanhui bertepatan dengan apa yang Su Jianlu katakan tadi di luar. "Apa sebenarnya fungsi pil abadi kuno?" Xiao Nunu bertanya. Yu Yuanhui berhenti sejenak, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Pil kuno Xiandu dapat membantu Kaisar Abadi menyelesaikan langkah terakhir." Yan Ying tanpa sadar bertanya, "Langkah terakhir apa?" "Alam abadi." "Apa?" Mendengar ini, semua orang terkejut. Bahkan hati sanubari Xiao Nunu pun menegang. "Langkah terakhir untuk maju ke alam abadi." Yu Yuanhui berkata,
Sama sekali tidak masuk akal jika pil abadi kuno disebut pil Raja Kaisar. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk ramuan semacam ini sangat langka, sehingga jumlah pil kuno sangat sedikit. Dan ada beberapa artinya, tingkat kegagalan pil kuno Xiandu mencapai lebih dari 90%, yang berarti pil kuno Xiandu sangat berharga dan sulit ditemukan. Penjelasan Yu Yuanhui sekali lagi menggemakan apa yang dikatakan Su Jianlu. Kata-kata membentuk kecocokan. Setelah mendengar ini, kepercayaan Xiao Nunu pada Su Jianlu semakin dalam. Tidak heran Su Jianlu lebih suka memberikan resep ramuan itu kepada Xiao Nunu daripada produk jadinya. Tingkat kegagalan 90% saja sudah cukup untuk menyiksa banyak alkemis sampai mati. Namun meski begitu, masyarakat klan impian tetap harus pergi ke Gunung Yunzu untuk mencari bahan utama alkimia, karena apa yang disebut langkah terakhir terlalu menggiurkan. Alam abadi, ketinggian yang diimpikan oleh semua kaisar abadi. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa menerobos alam abadi? Yin Fengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya juga bingung dengan pertanyaan ini. Berapa banyak tulang abadi yang dibutuhkan untuk mencapai alam abadi? Guan Ren Gui juga menjadi tertarik. Jiang Jinyu memutar matanya ke arah mereka berdua. Mengapa kalian berdua dengan kekuatan tempur paling rendah peduli tentang ini? Kalian harus lebih peduli tentang bagaimana mencapai alam kaisar. Benar? Ayo bertanya dulu. Tanya, kamu tidak perlu bertanya lagi. Semua orang tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ke arah Yin Fengqi dan Guan Ren Gui, yang semuanya sedang berbicara. Yu Yuanhui tersenyum, lalu menatap Xiao Nunu, dan membuka mulut untuk menjawab. Secara umum, jika kamu ingin menerobos alam abadi, kamu memerlukan setidaknya 7 tulang abadi. 7 tulang abadi. Xiao Nunu menyipitkan matanya. Yanying bertanya, itu tidak benar. Selama pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, saya ingat bahwa Mu Yitian memiliki 8 tulang abadi, dan dia bahkan bukan seorang abadi. Semua orang saling memandang dan bereaksi satu demi satu. Ya, 8 tulang abadi Mu Yitian belum menembus ke alam abadi. Apakah kamu salah mengingatnya? Melihat mata bingung semua orang, Yu Yuanhui tersenyum ringan, dan dia menjawab dengan tenang. Apa yang baru saja saya katakan adalah, setidaknya 7 tulang abadi, dan paling banyak, 9 tulang abadi. Beberapa orang tercengang. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Dia berkata, apakah karena fisik setiap orang berbeda? Ya, karena fisik setiap orang berbeda, akan ada perbedaan. Yu Yuanhui melanjutkan menjelaskan, secara umum, semakin banyak jumlah tulang abadi, semakin kuat kekuatan abadi yang dihasilkan dalam badan. Ketika kekuatan abadi mencapai tingkat tertentu, ketika Anda mencapai tingkat tulang abadi, Anda akan merasakan peluang untuk terobosan. Beberapa orang akan memiliki tulang abadi dari 7 jalan, beberapa akan memiliki tulang abadi dari 8 jalan, dan beberapa akan merasakan peluang untuk terobosan ketika mereka memiliki tulang abadi dari 9 jalan. Apa perbedaan antara ketiganya? Ya, Yu Yuanhui mengangguk, secara umum, alam abadi yang dipromosikan oleh 9 tulang abadi akan lebih kuat daripada alam abadi yang dikembangkan oleh 8 tulang abadi dan 7 tulang abadi. Nanti, semakin kuat, Yin Fengqi berseru. Bukannya semakin lama kamu bertambah, semakin kuat dirimu, tetapi semakin banyak tulang abadi yang kamu miliki, semakin kuat kamu. Yu Yuanhui menekankan nadanya, dan menjelaskan secara rinci, tulang abadi adalah fondasi seseorang. Semakin dalam fondasinya, semakin stabil pertumbuhan di masa depan, dan akan semakin eksplosif. Kekuatannya juga lebih kuat, sehingga beberapa orang dengan sengaja menekan peluang untuk menerobos dan menunggu sampai ada lebih banyak tulang abadi sebelum membuat sebuah terobosan. Segera, Yu Yuanhui menjelaskan situasi Mu Yitian kepada semua orang. Dia berkata, adapun Mu Yitian, ada 2 situasi. Yang pertama adalah dia memiliki fisik yang istimewa. Bahkan dengan 8 tulang abadi, dia belum mencapai batas terobosan. Yang kedua adalah dia dengan sengaja menekan kekuatan dalam badannya untuk mencapai batas 9 tulang abadi. Ketika saatnya tiba, kita akan mencapai terobosan. Setelah mendengarkan penjelasan Yu Yuanhui, semua orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Itu dia. Saya telah mempelajari pelajarannya. Saya tidak menyangka ada begitu banyak pengetahuan di bagian antara Kaisar Abadi dan Alam Abadi.
Harus dikatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman Yu Yuanhui jauh lebih kaya daripada orang lain. Ini adalah hal-hal yang biasanya tidak dapat diakses oleh orang-orang. Dengan kata lain, jika Anda ingin menerobos alam abadi, Anda setidaknya harus mengembangkan 7 tulang abadi. Kata Yin Fengqi, ini sangat sulit. Guan Rengui menghela nafas. Yanying tersenyum dan berkata, Xiao Nunu akan segera hadir. Beberapa orang memandang Xiao Nunu secara bersamaan. Setelah menyerap hati Raja Roh Batu, Xiao Nunu kini telah mengembangkan 5 tulang abadi peluang paling awal untuk terobosan. 2 tulang abadi dijatuhkan. Yu Yuanhui memandang Xiao Nunu dan berkata, sebenarnya, saya pribadi menyarankan bahwa jika Anda berharap mendapatkan pil keabadian kuno, Anda dapat mencobanya, karena meskipun Anda merasakan peluang terobosan, kemungkinan berhasil maju ke tingkat alam abadi sebenarnya sangat rendah, tetapi jika Anda memiliki, dengan bantuan pil keabadian kuno, itu akan sangat stabil. Kata-kata, ini sangat stabil, tidak hanya menyentuh pikiran Xiao Nunu, tetapi juga membangkitkan harapan besar di antara semua orang hadiah. Xiao Nunu sebenarnya mengetahui bahwa ada banyak kaisar kehidupan abadi di dunia yang tidak dapat mencapai kesuksesan sepanjang hidup mereka, yang sepenuhnya menjelaskan mengapa pil abadi kuno membuat semua kaisar kehidupan abadi bertengkar hebat. Tetapi Xiao Lu berkata bahwa Gunung Yunzu sangat berbahaya. Yanying kembali berkonflik. Xiao Nunu kemudian memandang Xiao Lu dan Xiao Lan, dan bertanya, seberapa sering alam rahasia Gunung Yunzu dibuka? Sepertinya ratusan tahun. Hah! Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala. Xiao Nunu sedikit mengernyit, yang berarti jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu ratusan tahun untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Xiao Nunu tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia masih harus pergi ke jurang iblis bulu ular untuk menemukan Nanlian. Karena itu, nilai pil abadi kuno tidak boleh diremehkan. Saya hanya menyarankan agar Anda membuat keputusan sendiri tentang bagaimana memilih. Bagaimanapun, Anda adalah kaptennya, kata Yu Yuanhui sambil tersenyum. Xiao Nunu juga tersenyum, saya tahu, saya akan mempertimbangkannya. Oke, karena tidak ada yang lain, saya akan melanjutkan untuk memperbaiki formasi. Menurut kemajuan saat ini, formasi akan selesai dalam 4 atau 5 hari di paling. Setelah beberapa pertukaran, semua orang kembali ke posisi masing-masing. Setelah semua orang pergi, Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam. Gunung Yunzu. Sejujurnya, hati Xiao Nunu benar-benar tergerak oleh pil keabadian kuno, tapi dia dan klan Meng belum membangun banyak kepercayaan, dan ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui saat bekerja dengan orang asing. Masih ada 3 hari, mari kita lihat. Segera, Xiao Nunu duduk bersila. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan memutarnya ke atas. Hoa! Cahaya putih menyala, dan sebuah gulungan jatuh ke tangannya. Gulungan ini persis dengan ketulusan yang ditunjukkan Su Jianlu barusan. Xiao Nunu membuka gulungan itu, dan serangkaian rune dan kata-kata rumit muncul di depannya. Kandang luar angkasa, metode pengurungan luar angkasa, dapat menyegel target di lokasi yang tetap. Di penjara itu seperti terjebak di dalam sangkar, tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Waktu yang disepakati oleh Su Jianlu adalah hari ini. Di dalam gua yang sejuk, Xiao Nunu masih dalam kondisi berkultivasi. Dia duduk bersila di tanah, dan ruang di sekitarnya bergerak sedikit. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar gua. Hanya 3 sosok yang muncul. Ketiga orang tersebut adalah Yanying, Yin Fengqi, dan Guan Rengui. Adik laki-laki, hari ini adalah waktu yang kamu dan wanita klan impian sepakati. Apakah kamu ingin pergi? Kata Yin Fengqi sambil berjalan ke depan. Yanying dengan cepat berkata, jangan pergi ke sana, Xiao Nunu sedang berlatih. Yin Fengqi melambaikan tangannya, tidak, aku kenal dia. Saat dia berlatih, dia biasanya memasang penghalang terlarang di sekelilingnya untuk mencegah gangguan. Dia akan melakukannya pastikan tidur. Katanya, Yin Fengqi berjalan dengan angkuh, hei, saudara junior, kamu masih seorang kultivator yang sia-sia, apakah kamu malas sekarang karena aku telah menangkapmu? Namun, Yin Fengqi berjarak kurang dari 10 meter dari Xiao Nunu. Ketika itu, Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya. Bas! Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya ungu. Segera setelah itu,
Lingkaran cahaya ungu tiba-tiba terbuka di bawah kaki Yin Fengqi. Detik berikutnya, Yin Fengqi benar-benar berhenti di tempatnya, sepertinya ada dinding yang tidak terlihat, mencegahnya untuk bergerak maju. Apa-apaan ini? Yin Fengqi tanpa sadar melangkah mundur, tetapi menemukan bahwa hal yang sama terjadi di belakangnya, dengan dinding tak kasat mata menghalanginya. Kutu kupret. Yin Fengqi lalu mencoba ke kiri dan ke kanan, tapi hasilnya tetap sama. Tidak peduli ke arah mana Yin Fengqi pergi, dia tidak bisa keluar dari lingkaran cahaya ungu di bawah kakinya. Para pejabat di belakang kembali, dan Yanying memandang Yin Fengqi yang dipenjara di depan dengan heran. Hukum luar angkasa. Guan Rengui tidak dapat mempercayainya. Adik laki-laki Xiao Nunu. Dari mana kamu mempelajarinya? Pria dari klan mimpi memberikannya kepadanya. Wajahnya, sepertinya efeknya tidak buruk. Segera, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya, dan lingkaran ungu di bawah Yin Fengqi menghilang, dan yang terakhir tiba-tiba merasakan perasaan menahan diri menghilang. Yin Fengqi terkekeh, adik laki-laki, bisakah kamu mengajariku keterampilan luar angkasamu? Menurutku itu sangat berguna untuk menyerang dan melarikan diri. Ini dia. Xiao Nunu tidak pelit dan langsung menunjukkan kepada sujian gulungan yang ditinggalkan rusa itu dilempar ke arah lawan. Yin Fengqi dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluknya dengan kedua tangan. Yanying berjalan, Xiao Nunu, apakah kamu akan menemukan orang-orang dari klan Meng? Ya, Xiao Nunu mengangguk, aku memikirkannya sebentar, apakah pil kuno penyeberangan abadi benar-benar memiliki efek yang ajaib, kamu bisa mencobanya. Lalu siapa yang ingin kamu ambil? Guan Rengui bertanya. Xiao Nunu menjawab, aku akan pergi sendiri. Mendengar ini, mereka bertiga terkejut. Apakah kamu pergi sendiri? Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu, kata Yanying cepat. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, kamu harus tetap di sini. Aku tidak akan menahanmu. Bukan itu maksudku, karena ketika aku tidak di sini, tingkat kultivasimu adalah yang tertinggi. Masalah apa yang perlu diselesaikan seseorang? Xiao Nunu memandang Yanying dan berkata, dia tidak pernah merasa bahwa Yanying adalah beban, dan dia tidak pernah merasa bahwa Yanying akan menjadi penghalang. Kali ini ketika dia pergi ke alam rahasia Gunung Yunzu, Xiao Nunu masih sedikit gelisah. Meskipun Yu Yuanhui bisa memperbaikinya formasi dalam 2 hari, tapi akan lebih baik jika Yanying, Kaisar Abadi, yang bertanggung jawab. Oke, kalau begitu kamu harus kembali secepatnya. Ya, Xiao Nunu segera menemui semua orang di Gunung Yinian, menjelaskan secara singkat tugas mereka masing-masing, dan pergi. Istana Impian Besar. Perkemahan suku Impian di Jalan Abadi. Sebagai keturunan abadi, klan Impian cukup kuat. Istana Impian Agung dibangun di antara puncak-puncak raksasa yang menjulang tinggi. Dilihat dari kejauhan, lingkungan sekitar Istana Impian Agung dikelilingi oleh aura peri dan awan berkabut, membuatnya terlihat cukup megah. Sepertinya ini dia. Xiao Nunu bergerak dan jatuh dari kehampaan menuju pintu Istana Impian. Siapa di sini? Di luar Istana Dameng, 2 murid muda menghentikan Xiao Nunu dan menunjukkan ekspresi waspada. Xiao Nunu mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan, saya di sini untuk menemui Nona Lusu. Tolong beritahu saya bahwa dia dan saya telah sepakat untuk bertemu di sini. Salah satu dari mereka bertanya, nama Anda Xiao Nunu. Mendengar hal tersebut, keduanya langsung melonggarkan kewaspadaannya. Kakak senior Su memberitahu kami, saya akan mengantarmu menemuinya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu mengikuti salah satu dari mereka ke Istana Impian. Interior Istana Impian cukup mewah, dan bangunan di dalamnya sangat spektakuler. Di bawah kepemimpinan pihak lain, Xiao Nunu datang ke alun-alun dataran tinggi. Ada 7 atau 8 orang berdiri di alun-alun. Xiao Nunu juga melihat sekilas Su Jianlu di tengah kerumunan. Di saat yang sama, Su Jianlu juga melihat Xiao Nunu. Dia berjalan ke depan sambil tersenyum, saya pikir kamu tidak akan datang. Xiao Nunu tersenyum sopan, uang muka telah dikumpulkan, akan buruk jika kamu tidak datang. Kamu di sini hanya untuk pil kuno keabadian. Benar. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Su Jianlu berkata lagi, tunggu sebentar, dan kita bisa berangkat setelah menunggu 1 orang lagi. Xiao Nunu setuju, oke. Kecuali Su Jianlu, semua orang di suku mimpi di alun-alun ditolak oleh Xiao Nunu. Anda bisa melihatnya di matanya.
Terutama Yansu di tim, tatapannya pada Xiao Nunu bahkan lebih dingin. Ada juga gadis laba-laba serigala yang tergeletak di bahu Yansu. Karena Xiao Nunu menghancurkan badannya, gadis laba-laba serigala masih berwujud laba-laba. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan kakak senior Su. Wanita laba-laba serigala mengertakkan gigi. Mata Yansu sedikit dingin dan dia tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari sisi utara Istana Impian. Meskipun pria itu telah menahan auranya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan ketajaman tulangnya. Pria itu memiliki mata yang dingin, kontur wajah yang jelas, dan perasaan seram yang unik di antara kedua alisnya. Kakak senior Siming ada di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Kita akhirnya bisa pergi. Saya tidak sabar. Xiao Nunu, yang berada di belakang Su Jianlu, juga menatap pemuda itu. Aura orang ini sangat kuat. Dia mungkin setidaknya adalah kaisar kehidupan abadi dengan 6 tulang abadi. Pemuda bernama Siming berjalan ke alun-alun, matanya sedikit miring dan melirik ke lokasi Xiao Nunu. Siapa dia? Su Jianlu segera melangkah maju. Namanya Xiao Nunu. Dia adalah penolong yang saya undang. Su Jianlu melanjutkan, saya ingin memberitahu Anda sebelumnya, tetapi Anda telah mundur akhir-akhir ini. Kali ini alam rahasia Gunung Yunzu dibuka, banyak orang pasti akan pergi ke sana. Saya akan mencari seseorang untuk membantu, yang dapat meningkatkan kekuatan dari tim. Siming tidak menjawab, tapi Yansu keluar. Ayolah, kakak senior Su, apakah kamu terlalu berhati-hati, atau kamu tidak percaya pada kekuatan kakak senior Siming? Ketika dia berada di Gunung Yinian sebelumnya, Yansu tidak berani berbicara keras kepada Su Jianlu, tapi sekarang terkadang dengan kehadiran Ming, pinggang Yansu menjadi lebih tegak. Su Jianlu menjelaskan, jika kakak senior dan kakak senior Hualin ada di sini, saya akan percaya diri dan tidak khawatir akan kecelakaan apapun. Namun karena mereka tidak berada di Istana Impian, saya pikir saya harus lebih hati-hati. Lebih baik. Saat dia mengatakan itu, Su Jianlu kemudian dia melihat ke arah Siming, ambil contoh klan Tianyu. Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 3 kaisar abadi dengan 6 tulang abadi di tim mereka kali ini. Sebagai perbandingan, tim kami dari klan Meng adalah bukankah itu lebih rendah? Begitu dia mengatakan ini, Yansu tidak berkata apa-apa. Su Jianlu melanjutkan, saya hanya tahu bahwa jika saya melewatkan kali ini, akan memakan waktu ratusan tahun untuk membuka alam rahasia Gunung Yunzu. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda menginginkan pil keabadian kuno? Kalimatnya bisa digambarkan sebagai ini penyiksaan jiwa. Yansu hanya bisa menatap Siming dengan marah. Yang terakhir mengangkat alisnya dan berkata, oke, saya akan melihat apakah orang yang Anda temukan benar-benar mampu. Hoa, cahaya putih menyala, dan sebuah perahu kecil berhenti di depannya. Perahu kecil itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanda pada lambung logamnya bersinar. Siming memikirkan sesuatu di benaknya dan membentuk segel dengan satu tangan. Perahu Senfeng, mulai. Bas. Saat semburan cahaya misterius memenuhi perahu emas itu dengan cepat bertambah besar, langsung berubah menjadi kapal besar dengan panjang 100 meter. Ayo. Siming melompat ke perahu angin dewa terlebih dahulu. Yansu dan yang lainnya mengikuti. Su Jianlu menoleh ke arah Xiao Nunu dan berkata, ayo pergi. Xiao Nunu mengangguk dan segera menaiki perahu angin dewa bersamanya. Setelah semua orang naik ke perahu, aliran udara melonjak ke atas. Perahu angin dewa sepanjang 100 meter pertama-tama melayang ke dalam kehampaan, dan kemudian bergerak dengan mulus. Saat kecepatannya menjadi semakin cepat, sebuah garis indah tergambar di dalam kehampaan. Tanda bintang. Ups. Perahu angin dewa itu seperti meteor, menembus awan dan mendayung menuju Gunung Yunzu. Meskipun Xiao Nunu mendapat izin Siming untuk bergabung dengan tim, tidak ada seorang pun kecuali Su Jianlu yang ingin bertemu Xiao Nunu. Tentu saja, Xiao Nunu memilih untuk mengabaikan ini. Dia hanya mengetahui tujuannya, pil keabadian kuno. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Su Jianlu berjalan ke arah Xiao Nunu dan menyerahkan sebuah buku kepadanya. Xiao Nunu mengambil buku itu dan membukanya. Di dalam buku itu terdapat nama-nama berbagai bahan. Apakah ini bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil abadi kuno? Xiao Nunu bertanya. Ya, dan bukan itu saja. Jawab Su Jianlu. Xiao Nunu terkejut, tidak semua.
Dia membolak-balik buku itu. Setidaknya ada 20 atau 30 jenis materi di seluruh buku. Su Jianlu menjelaskan, ini adalah bahan utama, dan bahan lainnya dapat ditemukan di luar. Adapun di atas, 2/3-nya sulit ditemukan, dan 1/3 sisanya hanya dapat diperoleh di alam rahasia Gunung Yunzu. Itu dia. Xiao Nunu mengangguk, tetapi pada saat yang sama dia diam-diam terkejut. Sangat sulit untuk menemukan pil keabadian kuno. Saya tidak tahu apakah saya dan tim klan impian dapat menemukannya di Gunung Yunzu. Fiuh. Perahu angin dewa bergerak sangat cepat, dan hanya dalam waktu sekitar setengah jam, semua orang tiba di area Gunung Yunzu. Itu datang, kata seorang murid klan impian. Semua orang menantikannya. Saya melihat gunung-gunung di depan saya naik dan turun seperti naga biru. Dan di tengah-tengah pegunungan itu, berdiri 2 puncak batu yang menjulang tinggi. Kedua puncak batu itu bagaikan tiang surga, menjulang ke langit dan menyambung ke bumi. Di antara puncak batu itu ada sebuah gerbang raksasa. Gerbang raksasa itu berbentuk lingkaran dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Itu tergantung di kehampaan, seperti batu giling raksasa yang indah. Pintu raksasa saat ini ditutup. Namun, sejumlah besar orang telah berkumpul di pegunungan tersebut. Beberapa orang berada dalam cahaya, dan beberapa berada dalam kegelapan. Mata orang-orang itu semua menatap ke pintu bundar raksasa di kehampaan, dan mata mereka memancarkan panas. Akhirnya, saya harus menunggu sampai alam rahasia Gunung Yunzu terbuka. Kali ini, saya harus mengumpulkan bahan untuk pildu abadi kuno. Pildu abadi sangat langka. Kebanyakan dari mereka dilindungi oleh binatang iblis yang kuat. Saya pikir Anda sebaiknya mendapatkan beberapa bahan obat untuk ramuan. Lainnya satu-satunya cara adalah mendapatkan Immortal Crossing, saya bisa merasa nyaman. Tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mendengarkan nasihatnya. Mereka yang ingin menyempurnakan pil abadi kuno adalah beberapa kekuatan besar, jenius muda dari sekte besar, dan ada beberapa keturunan klan abadi di antara mereka. Jika Anda bertarung dengan mereka, kamu hanya mendekati kematian. Kaya, jika aku menjadi abadi, keturunanku juga akan menjadi keturunan abadi. Beberapa orang bekerja dalam kelompok, beberapa bertindak sendiri. Beberapa juga memperhatikan kepada orang lain di sekitar mereka. Setelah memasuki dunia rahasia Gunung Yunzu, semua orang di sini adalah pesaing. Banyak orang diam-diam mengamati budidaya orang lain dan menimbang kekuatan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, apakah benar ada senjata peri legendaris di alam rahasia Gunung Yunzu? Saat ini, seseorang bertanya. Saya tidak tahu. Saya hanya pernah mendengar tentang senjata abadi tetapi belum pernah melihatnya. Ya, sudah ada rumor tentang senjata abadi di alam rahasia Gunung Yunzu sejak lama. Tapi kenyataannya, jika Anda bertanya berapa banyak orang, jawabannya adalah mereka belum pernah melihatnya. Saya kira itu sebagian besar hanya rumor. Yah, menurutku itu hanya rumor. Kalaupun ada senjata ajaib, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Turunlah, dentang. Segera setelah itu, guntur teredam yang memekakkan telinga meledak di kehampaan. Pikiran semua orang menegang, dan mereka melihat 2 puncak batu yang menjulang tinggi di tengah Gunung Yunzu benar-benar bergetar. Angin bertiup kencang, dan aliran udara yang kacau berkumpul menuju tengah 2 puncak batu dari segala arah. Gerbang melingkar yang tergantung di kehampaan memancarkan bunga ilahi yang cemerlang, cahaya ribuan rune berkedip dan mengalir, dan gerbang berbentuk batu kilangan berputar tinggi di langit. Ini akan segera terbuka, alam rahasia Gunung Yunzu. Inilah waktu yang telah kutunggu-tunggu. Di bawah sepasang mata yang dipenuhi kegembiraan, lingkaran itu gerbang itu meletus dengan ribuan sinar cahaya, semburan api. Mereka terhuyung-huyung di sekitar tepi gerbang, dan dalam sekejap, jejak cahaya perlahan terbuka di tengah gerbang raksasa. Tanda cahaya dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih banyak, seperti jaring laba-laba yang menyebar. Kemudian, bagian dalam dari pintu bundar raksasa itu terbuka seperti pecahan kaca, dan pintu lorong yang memancarkan cahaya keemasan terbuka. Dalam sekejap, jalan rahasia kuno terbuka. Ayo pergi. Rumput spiritual berusia 1000 tahun di area rahasia adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Cepat, jika kamu terlambat, itu akan hilang. Pertama,
seperti segerombolan ikan yang menerobos jaring ikan, menuju ke langit dalam kehampaan. Pintu rahasia itu terbang menjauh. Siming, Su Jianlu, Xiao Nunu dan yang lainnya juga datang dengan perahu angin dewa. Kakak senior Siming, dunia rahasia telah terbuka. Siming tidak berniat untuk berhenti, dia berkata dengan tenang, diam. Semua orang segera mengerti apa yang akan dilakukan Siming. Begitu dia selesai berbicara, perahu angin ilahi meledak dengan tenaga penggerak yang kuat. Itu seperti pesawat ulang-alik ringan yang terbang melintasi sungai Tianhe, langsung membalikkan kerumunan di depan, dan kemudian bergegas ke pintu masuk rahasia Gunung Yunzu. Pembukaan alam rahasia Gunung Yunzu menarik banyak orang untuk berpartisipasi. Bagi semua orang, Gunung Yunzu seperti rumah harta karun, dipenuhi dengan segala jenis tumbuhan spiritual berusia ribuan tahun. Selama perjalanan kultivasi, ramuan dan pil spiritual merupakan barang yang sangat diperlukan. Mereka lebih menarik daripada batu peri. Terutama pil kuno Xiandu, yang legendaris adalah harta karun yang dirindukan semua kaisar abadi. Duar, duar, duar. Di dalam dunia rahasia Gunung Yunzu, terdengar suara pertempuran terus-menerus. Raungan monster-monster datang dan pergi dalam aliran yang tak ada habisnya. Untuk mendapatkan rumput spiritual berumur ribuan tahun yang berharga, pertempuran tidak bisa dihindari. Ada juga monster kuat yang bersembunyi di dekat rumput spiritual. Begitu aura aneh mendekat, mereka akan diserang oleh monster tersebut. Selain itu, Anda harus mewaspadai serangan dari orang di belakang Anda. Di jalan abadi, hal-hal seperti membunuh orang dan merampas harta karun terjadi setiap hari, seperti halnya makan. Saat ini, di negeri primitif yang luas, langit diselimuti kabut tebal, dan pepohonan yang menjulang tinggi bagaikan pilar puncak yang menjulang dari tanah, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Ketemu, buah harta karun hitam Soutian, kata Xiao Nunu sambil melihat ke semak di depannya. Di semak-semak berdiri sebatang pohon muda setinggi sekitar setengah meter. 4 buah berwarna hitam menggantung di atas pohon muda. Setiap buahnya seukuran telur ayam kampung, berwarna hitam pekat, dengan kulit agak mengkilat. Xiao Nunu melangkah maju dan dengan hati-hati menurunkan ke-4 buah di atasnya. Sedangkan untuk pohonnya sendiri, Xiao Nunu tidak merusiaknya. Anakan, buah harta karun hitam Soutian, ini kelihatannya kecil, namun sebenarnya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk tumbuh, dan buah di atasnya membutuhkan waktu 3 hingga 400 tahun untuk terbentuk. Setelah 3 atau 400 tahun, pohon muda ini akan menghasilkan buah harta karun hitam Sky Soul lagi. Tentu saja, Xiao Nunu juga memiliki ide untuk mentransplantasikannya. Namun, ketika dia pertama kali memasuki alam rahasia, Su Jianlu memberitahu Xiao Nunu bahwa sebagian besar ramuan spiritual di sini hanya dapat tumbuh di alam rahasia Gunung Yunzu mengeluarkannya. Pada dasarnya mereka akan layu dan mati, jadi Xiao Nunu tidak punya pilihan selain menyerah. Segera, Xiao Nunu memasukkan 4 buah harta karun hitam ke dalam tasnya dan kembali ke tempatnya datang. Ini adalah hari kelima Xiao Nunu di alam rahasia Gunung Yunzu. Untuk mencari material dengan lebih efisien, tim bertindak secara terpisah. Saat ini, sesosok muda datang dari sisi lain. Apakah kamu sudah menemukan buah harta karun hitam? Orang yang datang tidak lain adalah anggota klan impian. Namanya adalah Xiao Chong, dan dia adalah mitra sementara Xiao Nunu. Yah, aku menemukannya. Xiao Nunu mengangguk. Xiao Chong bertanya, berapa banyak yang kamu temukan? 4. Yah, itu lumayan. Aku juga menemukan 3. Misi hari ini selesai. Kemudian, Xiao Chong mengulurkan tangan kepada Xiao Nunu dan berkata, suruh kamu tinggalkan semua buah harta karun hitam Soutian di sini bersamaku. Aku akan memberikannya kepada kakak senior Siming dan kakak senior Su Jianlu nanti. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia segera mengambil keempatnya. Buah hitam, berikan kepada pihak lain. Xiao Chong mengambil 4 buah harta karun hitam dan menyimpannya secara alami. Jangan khawatir, setelah semuanya selesai, bagianmu akan sangat diperlukan. Menurut perjanjian sebelumnya, semua materi yang dikumpulkan oleh tim ditempatkan di tangan Siming dan Su Jianlu untuk diamankan. Tunggu hingga akhir baris ini sebelum menugaskan. Su Jianlu juga berjanji pada Xiao Nunu bahwa dia akan memberi Xiao Nunu setidaknya 3 salinan materi alkimia. Xiao Nunu tidak keberatan.
Bagaimanapun, dia masih ingin mendapatkan resep pil kuno Xiandu dari klan Meng. Ayo pergi, kata Xiao Nunu ringan. Dalam perjalanan pulang, keduanya harus melewati hutan lebat. Ada pohon-pohon raksasa yang sangat tinggi di mana-mana di dalam hutan. Ketika mereka berdua masuk ke dalam, seolah-olah mereka telah memasuki wilayah raksasa. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari dalam hutan. Sasen break. Dalam sekejap, gelombang kejiut pasir dan debu yang dahsyat melanda. Minggir. Xiao Nunu dan Xiao Chong segera melompat ke kedua sisi. Duar, duar, duar. Bumi beterbangan dengan pasir dan batu, pepohonan tumbang, dan kekuatan mengerikan menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Saya melihat jurang besar membelah hutan. Apakah ini? Xiao Chong terhuyung berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, jika dia terkena serangan tadi, setidaknya dia akan terluka parah. Bukan reaksi yang buruk. Segera, dua sosok keluar dari depan perlahan. Kedua pria itu berpenampilan biasa dan berbadan sedang, tetapi mata mereka menunjukkan keganasan. Apalagi penampilan kedua orang ini sedikit mirip, jadi pasti bersaudara. Xiao Chong memandang kedua orang itu dengan waspada, siapa yang datang? Sebutkan namamu. San Chang. Ekspresi Xiao Chong tiba-tiba berubah. Apakah kamu dari sukumu? Pria bernama San Chang memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum bercanda, kamu menebaknya dengan benar. Mendengar dua kata ini, Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Dilihat dari ekspresi Xiao Chong, pasti kekuatan, klan Gurun, ini tidak boleh dianggap remeh. Sangat mungkin bahwa seperti klan Tianyu dan klan Meng, mereka semua adalah keturunan makhluk abadi. Aura kedua orang ini tidak lemah. San Chang seharusnya menjadi kaisar kehidupan abadi dengan 5 tulang abadi. Adapun San Mang lainnya, dia memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dan mungkin telah memperoleh 6 tulang abadi. Dengan kombinasi seperti itu, banyak orang di alam rahasia Gunung Yunzu akan mengambil jalan memutar ketika melihatnya. Memang benar demikian. Justru karena pihak lain adalah keturunan klan abadi, jadi Xiao Chong tahu betul bahwa meskipun dia melaporkan nama klan impian, dia tidak akan bisa menakuti mereka. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua lakukan. Xiao Chong bertanya dengan suara yang dalam. San Chang mengulurkan tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Serahkan semua ramuan spiritual yang kamu punya. Jika kamu meninggalkan satu pun, aku akan membuatmu mustahil untuk memakannya dan membawanya kemana-mana. Chong segera mengerti bahwa kedua orang ini sedang berpikir untuk memblokir jalan dan merampok. Namun hal semacam ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Xiao Chong berkata, kami berdua baru saja tiba hari ini. Diam. Sebelum Xiao Chong selesai berbicara, San Mang dengan tegas berteriak, kita hanya perlu mengatakannya sekali, serahkan rumput spiritual, jika tidak, kamu akan mati. Mengepalkan kelima jarinya, dan berkata energi yang kuat mengalir ke segala arah, dan Xiao Chong tiba-tiba tidak mampu menahan kekuatan itu. Bang! Xiao Chong terjatuh lebih dari 10 meter, terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Di saat yang sama, aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Ekspresi Xiao Chong muram, yang mulia, Anda mungkin tidak tahu siapa kami. Kami, Anda terlalu banyak bicara omong kosong. San Mang mengharumkan namanya, satu kata, Mang, dan dia tidak melakukannya bahkan jangan biarkan Xiao Chong berbicara. Tombak pasir yang kuat. San Mang melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat mengumpulkan pasir dan debu. Dalam sekejap, tombak pasir yang sangat tajam menyerang Xiao Chong. Bahayanya semakin dekat dan ujungnya tajam. Xiao Chong adalah kaisar kehidupan abadi dengan 3 tulang abadi, sedangkan San Mang memiliki 6 tulang abadi. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar di depannya, Xiao Chong tidak bisa menangkap serangan lawannya. Untungnya, Xiao Nunu memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Dia melangkah ke depan Xiao Chong tepat waktu, dan kemudian meninju untuk menghadap tombak pasir. Duar. Kekuatan besar bertabrakan, dan pasir dan debu tiba-tiba meledak, bumi retak, dan dampak kekacauan pun melanda. Hah! San Mang tampak terkejut, kamu benar-benar bisa menangkap tombak pasirku. Menarik, hah! Kemudian, San Mang meninju Xiao Nunu, dan debu emas berkumpul di lengan tinjunya, membentuk pusaran kecil. Xiao Nunu menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk melawan.
Bang! Tinju dan telapak tangan bertemu, dan kekuatan sombong menyebar seperti payung besar. Detik berikutnya, pasir dan batu yang mengelilingi lengan San Mang dengan cepat melingkari lengan Xiao Nunu seperti ular piton. Ini dia. Xiao Nunu mengerutkan kening. Hanya dalam sekejap mata, seluruh lengan Xiao Nunu tertutup pasir emas. Dalam sekejap, setiap butiran pasir meletus dengan kekuatan rotasi yang hebat. Itu seperti jarum halus yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menghancurkan seluruh lengan Xiao Nunu. San Mang mensibir, pasir tercekik. Duar. Pasir meledak, debu kuning memenuhi udara, dan dengan raungan yang keras, Xiao Nunu segera menjauh dan mundur 7 atau 8 meter. Raut wajah San Mang He bahkan lebih terkejut lagi. Gambaran lengan Xiao Nunu yang diremukkan tidak muncul. Saya melihat lengan Xiao Nunu masih utuh, dan kekuatan spiritualnya yang kacau berfluktuasi. San Chang, yang berada di belakang San Mang, berkata, pertahanan fisiknya sangat kuat. Mata Xiao Nunu dingin dan wajahnya sedikit dingin. Dia sepertinya menemukan bahwa Xiao Chong, anggota klan mimpi yang berada di belakang dia barusan, telah menghilang. Xiao Chong hilang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pihak lain meninggalkan Xiao Nunu dan lari menyelamatkan nyawanya. Melihat situasi ini, Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Jika dia tidak memblokir serangan San Mang sekarang, Xiao Chong akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Sungguh menyedihkan temanmu meninggalkanmu. Kata-kata San Mang penuh dengan penghinaan. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kalau begitu kamu harus pergi menemuinya. Obat mujarab yang baru saja kudapat ada padanya. San Mang mensibir, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Xiao Nunu berkata, menurutku itu yang terbaik untukmu. Percaya, lebih baik percaya. Kata-kata dingin itu penuh peringatan. San Mang dan San Chang mengerutkan kening. Yang pertama bertanya, apakah aku salah dengar? Mengapa masih ada ancaman dalam nada bicaramu? Tidak, kamu tidak salah dengar. Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya, itu benar. Ancaman, Qiang. Saat dia selesai berbicara, pedang Yao ilahi tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menebas ke depan dengan pedang Sen Yao. Duar. Cahaya pedang melesat menuju San Mang seperti perahu pemecah es. Yang terakhir terkejut karena dia tidak menyangka Xiao Nunu adalah seorang kultivator pedang. Namun, pada saat energi pedang mencapai San Mang, San Chang, yang berada di belakangnya, menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan suara dingin, dinding pasir besi. Lalu, dinding batu pasir setinggi 89 meter bergegas ke arahnya. Dia keluar dari tanah dan berdiri di depan San Mang. Duar. Energi pedang dari pedang Sen Yao menghantam dinding batu pasir dan meledak di tempat. San Chang berkata sambil tersenyum mencemooh, kamu, Kaisar Kehidupan Abadi dengan 5 tulang abadi, tidak bisakah kamu berharap untuk mengalahkan kami berdua? Melawan sungai pasir. Chang mengubah gerakannya dan mendarat di tanah dengan kedua telapak tangannya. Xiao Nunu tiba-tiba merasa tanah di bawah kakinya sangat lunak, lalu tenggelam ke bawah seperti pasir hisap. Xiao Nunu segera terbang ke atas. Tapi San Mang sudah menunggu Xiao Nunu. Hei, kamu sudah selesai. San Mang menatap dingin ke arah Xiao Nunu, yang terbang ke udara. 6 tulang abadi di badannya meledak dengan energi spiritual yang kuat. Wosh, wosh, wosh. Aku melihat garis-garis pasir emas muncul di sekitar Xiao Nunu. Pasir dan debunya seperti tenunan sutra dan satin, menutupi Xiao Nunu ke segala arah. Sejumlah besar pasir dan batu menutup langit dan bumi, seperti pusaran batu giling. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu terpenjara ke segala arah. Bas! Pasir yang berterbangan menari dengan liar, sangat mengejutkan, dan Xiao Nunu dipenjara di dalam bola pasir besar. San Mang tersenyum lebih sinis, ini belum berakhir. Aku sudah menyiapkan makan malam barbeque untukmu. Api merah menyala di mata San Mang, dan 10 sidik jarinya berubah, dan dia melihat pasir besar melilit. Xiao Nunu. Tanda api muncul satu demi satu di bola. Saat nyala api menyala satu demi satu, Maraca langsung berubah menjadi merah seolah-olah telah dipanggang oleh suhu tinggi. Ledakan bintang pembakaran pasir. San Mang mengangkat tangannya dan mengangkat jarinya ke udara. Tiba-tiba,
Bola pasir besar yang menyelimuti Xiao Nunu tenggelam ke dalam, menekan dengan keras seperti ruang yang runtuh. Duar. Kekuatannya meledak, gelombang panas menyebar, dan setiap butiran pasir dan batu seperti kembang api, menunjukkan keruntuhan dan ledakan yang terus-menerus. Ruangan berguncang tanpa henti, hutan hancur, dan pohon-pohon besar hancur menjadi bubuk oleh pasir dan kerikil yang terbakar. San Mang dan San Chang penuh dengan penghinaan. Mereka yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, sebenarnya tidak makan roti panggang, tapi makan anggur yang enak. Hei, awalnya, dia masih hidup, tapi sekarang dia mati tanpa badan utuh. Tepat ketika mereka berdua mengira Xiao Nunu telah hancur berkeping-keping, tiba-tiba. Duar, ledakan keras meledak di depan, diikuti oleh gelombang udara yang mengguncang bumi. Dalam kobaran api, sosok setinggi ratusan kaki, ditutupi pelindung batu, seperti raksasa kuno, tiba-tiba muncul di medan perang. Ini, kekuatan spiritual dan badan, kata San Mang dengan suara yang dalam. Dengan bentuk ini, mungkinkah itu menjadi badan spiritual yang tak kenal takut? Duar, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau dan aktif, dan lengan kanan badan roh yang tak kenal takut terangkat tinggi seperti busur. Energi spiritual dari segala arah berkumpul menuju lengan badan roh yang tak kenal takut seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, seluruh lengannya tampak telah direndam dalam cahaya ilahi kemasan, membuatnya sangat terang. 8 tinju ilahi yang sunyi. Keterampilan yang dilepaskan oleh badan roh yang tak kenal takut dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menghancurkan bumi. Saat ini, San Mang baru saja kehilangan kekuatan lamanya tetapi belum mengembangkan kekuatan baru. Dia segera berkata kepada San Chang, "Blokir. Jangan khawatir, dia bahkan tidak akan mencoba menembus pertahananku." Jelas sekali, San Chang pandai dalam gerakan bertahan, dan San Mang sangat kuat. Keduanya menyerang dan bertahan, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. San Chang segera mengaktifkan 5 tulang abadi di badannya, dan melihat sejumlah besar pasir hitam dan batu berkumpul di sisi ini, membentuk perisai pasir berbentuk payung. Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Badan roh yang tak kenal takut itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar, menghantam ke bawah, dan cahaya tinju emas yang besar menghantam perisai pasir hitam yang diciptakan oleh San Chang seperti meteorit. Duar, kekuatan yang dahsyat dan berat mengejutkan segala arah, dan energi besar setelahnya meledak antara langit dan bumi. Pemandangan di sekitarnya hancur total, dan lapisan lumpur membubung tinggi ke langit. Harus dikatakan bahwa metode pertahanan San Chang memang luar biasa. Meskipun dia, seperti Xiao Nunu, adalah kaisar kehidupan abadi dengan 5 tulang abadi, dia dapat menahan kekuatan pukulan badan roh yang tak kenal takut. Hahaha, tipuan kecil sekali. San Chang tertawa bangga. Namun, dia belum selesai tertawa. Di langit depan, ada gelombang energi kacau lainnya. Jangan khawatir, masih ada 1 pukulan lagi. Dia melihat Ling Tian berdiri di atas badan spiritual yang tak kenal takut. Pada saat ini, Xiao Nunu mengenakan pakaian perang kaisar, seluruh badannya bersinar dengan cahaya kaca, dan 4 sayap cahaya di belakangnya mengalir dengan sensi yang melamun. 8 tinju ilahi yang sunyi. Serangan yang disengaja untuk meledakkan langit. Kedua kekuatan bergabung di lengan kiri, dan diberkati oleh kekuatan badan kekaisaran dari badan mengkilap kaisar manusia. Pukulan ini jauh lebih keras daripada pukulan dari badan roh tak takut. Bas! Dan ruang bergetar, dimanapun cahaya kepalen tangan bersentuhan, udara tersulut dengan nyala api yang membakar. San Chang tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Nunu adalah lawan yang tangguh, sehingga pukulannya turun dan langsung menembus perisai pasir hitam di depan San Chang. Bang! Perisai besar seperti payung hitam meledak di tempat, dan pukulan mengerikan itu mengenai badan San Chang dengan akurat. Duar, tanah meledak, dan gelombang udara meledak. San Chang terlempar ke bumi. Dia mundur puluhan meter, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Ah! San Mang terkejut, San Chang. Dia tidak menyangka serangan balik Xiao Nunu begitu kejam. Xiao Nunu sepertinya berencana untuk membunuh 1 orang terlebih dahulu, sehingga ini akan menjadi situasi 1 lawan 1. Sayap cahaya berkaca-kaca bergetar, dan Xiao Nunu bergegas ke bawah seperti kilat emas. Hoa!
Petir emas merobek aliran udara yang kacau, dan Xiao Nunu menukik ke bawah, bergegas menuju San Chang yang terluka parah dan muentah darah. Bunuh satu orang terlebih dahulu, lalu tangani yang lain. Ini adalah taktik Xiao Nunu. San Mang secara alami memahami niat Xiao Nunu, dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Aku ingin membunuhnya, bisakah kamu melakukannya?" Segera, San Mang meledak dengan arogansi yang luar biasa, dan dengan pasir emas menari-nari di sekelilingnya, wajah San Mang Xiao Nunu. Tapi saat ini, cahaya ungu samar muncul di mata Xiao Nunu. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya, merentangkan jarinya, dan menghadap San Mang yang bergegas dari samping. Penjara luar angkasa, bas. Tiba-tiba, gelombang riak air muncul di sekitar San Mang, dan kemudian, lingkaran cahaya ungu meluas dari bawah kakinya. Detik berikutnya, San Mang tiba-tiba merasa dirinya terpaku di tempatnya, dan kekuatan pengikat yang tak terlihat membatasi gerakannya. Ini apakah ini? San Mang terkejut. Saat ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xiao Nunu melewatinya. Fiuh! Sebelum San Chang sempat bereaksi di bawah apa yang telah terjadi, ujung pedang tajam menghantam depannya. Sangat mudah untuk pergi. Apa? Murid San Chang gemetar. Xiao Nunu yang mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang indah berkedip-kedip seperti bulan putih. San Chang merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Kemudian, darah mengalir, dan kepala lawan terbang 3 atau 4 meter ke udara. Satu pedang, pasti membunuh. Sederhana dan rapi, Xiao Nunu mendarat dengan kuat di belakang San Chang, dan pedang Divine Yao yang berlumuran darah bahkan lebih mempesona. San Chang melihat saudaranya terbunuh, San Mang sangat marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Kamu telah melakukan kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan. Ah! Duar! Api arogansi yang berkobar meledak ke segala arah, dan lingkaran cahaya ungu di bawah San Mang dihancurkan secara paksa. Gelombang udara yang kuat melaju ke depan, dan Xiao Nunu menghindarinya dengan fleksibel. Jangan khawatir, kamu bisa menangkapnya di jalan menuju neraka. Xiao Nunu berkata dengan sarkasme, dan matanya penuh dengan ejekan. San Mang bahkan lebih marah lagi, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan 6 tulang abadi di badannya, dan kekuatan spiritualnya yang besar melonjak ke langit. Pasir dan debu keemasan berpotongan antara langit dan bumi seperti jubah besar. Tombak pasir emas tak terbatas. Kemah Teihan. Dengan raungan yang keras, debu di langit berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mundur. Duar, duar, duar. Tombak pasir itu meluncur ke bumi dan menembus lapisan dalam. Sebelum Xiao Nunu bisa berdiri diam, lebih dari selusin tombak pasir tajam melayang. Xiao Nunu menghindar lagi. Bang, bang, bang. Beberapa pohon yang rimbun dan menjulang tinggi ditembus dan dihancurkan satu demi satu. Terlihat San Mang sangat marah, dan dia membombardir Xiao Nunu seperti orang gila. Namun Xiao Nunu mampu dengan sempurna menghindari serangan lawan setiap saat, yang juga membuat amarah San Mang semakin memuncak. Aku hanya ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. San Mang mengubah ritme serangannya lagi. Dia mengendalikan debu di langit dengan satu tangan dan menyalakan api yang membakar dengan tangan lainnya. Pasir api menebas dengan keras. San Mang mengatupkan kedua telapak tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Pasir emas yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi panas yang menyengat. Mereka mengembun menjadi pisau terbang pasir api yang tak terhitung jumlahnya. Hancur berkeping-keping. San Mang mendesak pisau terbang pasir api milik Animah Teihontian untuk menebas ke arah Xiao Nunu. Wosh, wosh, wosh. Suhu merah yang menyengat menyebabkan ruang terdistorsi. Pisau terbang pasir api tidak hanya memiliki kekuatan pemotongan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki daya ledak yang mengerikan. Serangan San Mang mencakup area yang sangat luas, dan begitu mendarat, meskipun tidak mengenai Xiao Nunu, itu akan menyebabkan ledakan besar di sekitar Xiao Nunu. Dalam pandangan San Mang, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari tindakan ini. Namun, saat ini, Xiao Nunu memegang pedang di tangan kanannya dan memanggil kuali kecil dengan tangan kirinya. Kuali pemurnian surga. Dengan sedikit teriakan, Xiao Nunu segera menggunakan kuali pemurnian surga. Bas! Kuali pemurnian surga terbang ke udara dan dengan cepat membesar.
Kemudian, sejumlah besar air sejati tanpa fase meletus dari kuali pemurnian surga. Hancur. Air sejati lavender yang tak berwujud menyebar dengan cepat dalam pusaran, dan dalam sekejap berubah menjadi badai angin puyuh air yang mengejutkan. Detik berikutnya, pisau terbang api dan pasir melesat dan menghantam badai air yang berputar-putar satu demi satu. Duar, 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 ledakan berdesir di langit dan bumi. Setiap pisau terbang pasir api meledak menjadi gelombang api saat bergerak, tapi dengan cepat padam oleh air sejati yang tak berwujud. Menurut metode Sanmang, pisau terbang pasir api akan membentuk zona ledakan di sekitar Xiao Nunu, dan pecahan pasir api akan berterbangan kemana-mana, meledakkan segala sesuatu di dekatnya menjadi bubuk. Namun, air sejati tak berfase sangat membatasi kelangsungan pisau terbang pasir api. Selama proses terbang, pasir api dicegat oleh air sejati tak berfase, dan kemudian terlibat dalam badai angin puyuh air. Sanmang kaget dan marah. Dia benar-benar tidak menyangka orang di depannya begitu sulit untuk dihadapi. Aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu. Sanmang berusaha keras untuk mengaktifkan gerakan membunuh yang lebih kuat. Api dan pasir berkumpul dari segala arah, dan sebuah pedang besar tiba-tiba terbentuk di depannya. Bunuh! Sanmang mendorong pisau terbang pasir api yang besar itu dengan kekuatan yang besar. Pisau terbang itu menyalakan lapisan api yang besar saat bergerak, dan pelangi ilahi yang membara langsung muncul di kehampaan. Xiao Nunu juga memikirkan sesuatu di benaknya, dan sebuah kipas melayang di telapak tangan kirinya. Kipasnya berbentuk kipas bulu, namun terbuat dari potongan batu giok yang indah. Benda ini adalah kipas Futian. Xiao Nunu sudah lama tidak menggunakan senjata ajaib ini. Hari ini, Fan Futian muncul di sini. Dengan berkah kekuatan spiritual, kipas Futian meledak menjadi kejayaan yang cemerlang. Xiao Nunu mengambil gagang kipas angin dan melambaikannya dengan keras. Tiba-tiba, jalinan angin dan air menciptakan kekuatan dahsyat yang mengguncang langit. Duar. Angin kencang bergabung ke dalam air sejati tak berbentuk, dan angin puyuh air yang spektakuler tiba-tiba menjadi 2 kali lebih tebal. Jika sedetik yang lalu hanya pilar angin, maka sekarang menjadi dinding angin raksasa. Dalam sekejap, pisau raksasa pasir api menghantam badai pusaran air yang diperkuat dengan keras, dan kekuatan yang sangat besar dan menakutkan tiba-tiba menghancurkannya, menciptakan gelombang kejiut yang mengejutkan. Duar, duar, duar. Perpaduan api dan pasir, jalinan angin dan air, serta 4 kekuatan yang saling bertabrakan, bisa dikatakan menyebabkan bumi hancur dan hancur total. Gelombang panas menyebar, gelombang air mengalir deras, dan sebagian besar hutan berubah menjadi kehampaan. Xiao Nunu dan Sanmang mundur. Namun, di sisi lain, ada badan spiritual yang tak kenal takut seperti raksasa kuno. Saat Sanmang melangkah mundur, tinju yang ganas dan mendominasi menghantamnya dengan keras. Bang! Sanmang tertangkap basah dan terjatuh. Duar! Sanmang mendarat, dan kelembaman yang kuat menyebabkan dia meluncur hampir 100 meter di tanah sebelum nyaris berhenti. Kidan darah melonjak di badan Sanmang, dan seteguk darah muncrat. Pada saat yang sama, suara angin kencang menerpa, dan sosok emas secepat kilat melangkah ke depan Sanmang. Masih ada 1 pukulan lagi. Kalimat ini telah diucapkan kepada San Chang sebelumnya. Sekarang, hal itu sudah sampai ke telinga Sanmang lagi. Sebelum yang terakhir bisa bereaksi, lengan tinju Xiao Nunu yang ditutupi dengan cahaya keemasan menghantam dada Sanmang dengan keras. Bang! Kekuatan itu menembus badan, mengguncang organ dalam. Bersamaan dengan suara patah tulang, dada Sanmang tenggelam. Ah! Teriak Sanmang, darah muncrat dari mulutnya, dan dia tidak bisa lagi berdiri. Sanmang jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan. Dia terluka parah dan tidak bisa melawan lagi. Melihat Xiao Nunu yang terus mendekat, Sanmang mengertakkan gigi dan segera mengambil jimat. Aku akan bertarung untukmu. Setelah mengatakan itu, Sanmang hendak mengaktifkan mantranya. Tapi bagaimana Xiao Nunu bisa memberinya kesempatan ini? Kiang! Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang menghantam, dan pedang Shen Yao tanpa ampun menembus tenggorokan Sanmang. Mata Sanmang melebar dan wajahnya garang. Wajahnya penuh kebencian dan keengganan. Kemudian kepalanya dimiringkan dan tidak ada gerakan. Dalam sekejap, Xiao Nunu membunuh 2 orang berturut-turut.
Saya takut San Mang dan San Chang tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kehilangan nyawa karena hal ini. Xiao Nunu berjalan ke badan San Mang tanpa ekspresi, mengeluarkan pedang Divine Yao, lalu berjongkok. Xiao Nunu pertama kali melepas jimat di tangan San Mang. Jimat ini mengandung atribut api dan pasir yang kuat. Dari segi kekuatan, seharusnya lebih kuat dari jimat guntur Xuanxia yang diperoleh sebelumnya. Seharusnya lebih dari jarahan ini. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan tas penyimpanan dari badan lawan. Tas penyimpanan dibuka, kesadaran Xiao Nunu melirik ke dalam, dan matanya tiba-tiba berbinar. Hah, begitu banyak ramuan spiritual.